My Rival is My Love. Episode 23. 2 hari sebelum tryout. Anggi, lo kenapa lesu gitu sih? Tanya Nita yang sedang duduk di sebelah gue. Bukan apa-apa, gue cuma kurang tidur aja. Jawab gue. Makanya, lo itu jangan suka begadang. Itu nggak baik buat kulit lo. Ya biarin aja, kulit-kulit gue ini. Mendengar jawaban ketus gue, si Nita gak nyerah. Dia masih aja ngasih kata-kata motivasinya ke gue. Anggi, sebagai cewek, lo itu mesti menjaga penampilan. Emang lo mau? Kenzi direbut cewek gatal itu? Apaan sih nih cewek? Kenapa malah Jeti merambah ke Kenzi sih? Gue tuh ngantuk, malah diajak ngerumpi. Dia nggak tahu aja, beberapa malam ini, gue terpaksa begadang biar bisa lulus di tryout besok. Bayangkan, setiap malam gue dipaksa mama buat belajar sampai begadang. Gue sebenarnya nggak mau sih belajar. Tapi ya gimana? Setiap malam si mama tidur di kamar gue sekalian ngawasin gue supaya mau belajar. Itu semua mama lakukan biar si Kenzi mau nikah sama gue. Gak habis pikir, kok gini amat ya nasib gue? Awalnya gue tuh musuhan sama Kenzi terus saudaraan. Sekarang malah lagi diproses buat dijadiin istri. Ketika jam istirahat, seperti biasa, gue masih sebel ngeliat Bunga yang deket-deket Kenzi. Nyesel gue datang ke kantin cuma lihat mereka berdua yang duduk berdempetan. Anjir, tau gitu gue tiduran aja di kelas. Batin gue sambil ngeremukin kerupuk yang ada di depan gue. Sampai Jeti debu tuh kerupuk gara-gara gue remukin. Tak lama muncul si Tauni dan Yanto yang ngagetin gue. Lo kenapa enggak? Kayak kesel gitu? Tauni nanya lalu duduk di depan gue. Begitu juga dengan Yanto yang nampak tahu dengan apa yang sedang gue rasain ikut berkomentar. Gak usah nanya. Tuh lihat yang lagi duduk di sono. Yanto nunjuk pakai dagu ke arah Kenzi dan Bunga. Buset, lo masih suka sama Bunga? Tauni nanya lagi. Gue menggeleng. Enggak, gue udah gak tertarik lagi sama dia. Hai, Jeti lo sekarang demen sama Kenzi. Gara-gara tebakan Tauni, gue yang lagi minum Jeti nyembur tepat ke muka Yanto. Anjrit, kenapa lo semburin ke gue sih? Keluh Yanto yang berusaha ngelapin mukanya yang basah dengan tisu. Ah, bodoh, kalian gak akan ngerti. Gue kesal terus ninggalin mereka berdua. Jam 19:22. Malam itu ketika ke dapur, Kenzi heran melihat ibunya yang nampak sedang sibuk menyiapkan beberapa makanan ringan beserta tah pada nampan yang dipeganginya. Lagi apa sih, Ma? Kayaknya sibuk benar, tanya Kenzi. Pria itu membuka kulkas kemudian mengambil sebotol air putih untuk diminum. Ini loh Kak, Mama mau ngasih ini ke Anggi. Dia lagi semangat-semangatnya belajar. Jawab Widya yang fokus menata makanan di nampan. Sementara itu di kamar, Anggi terlihat sedang fokus menatap buku yang ada di depannya. Sudah 1 jam ia duduk di depan meja belajarnya. Dan selama itu, belum ada satu mata pelajaran yang berhasil dia pahami. Hat, kenapa gue gak ngerti-ngerti sih? Gumamnya sembari mengacak-acak rambut. Ia begitu frustasi, bagaimana dia bisa lulus kalau semua pelajaran yang diuji tak ada yang ia pahami? Di tengah kegelisahannya, Anggi mendengar suara ketukan pintu dari luar kamarnya. Masuk Ma, pintunya nggak kukunci, sahut Anggi yang masih fokus pada buku-bukunya. Ceklek, seseorang masuk. Rupanya itu bukan Widya, itu Kenzi yang sengaja datang untuk melihat teman bodohnya yang sedang fokus belajar. Anggi mulai membaca soal. Bacalah paragraf berikut dengan saksama. Bukannya dilanjutkan, gadis itu langsung mengeluh saat melihat kalimat yang ada di bawah soal. Anjir, panjang banget paragrafnya. Males banget gue baca soal sepanjang ini. Kenzi yang melihat kemalasan Anggi mulai tak tahan. Pria itu langsung mempelintir telinga Anggi dari belakang. Aduh, Ma jangan jewerang. Mata Anggi langsung terbelalak saat ia membalikkan badannya ke belakang. Gadis itu terkejut melihat orang yang menjewernya bukanlah sang ibu. Kenzi, ngapain kesini? Anggi bertanya sambil tersenyum nyengir. Dasar bodoh, kalau lo malas-malasan seperti itu mana bisa lulus? Hardik Kenzi. Ya mau gimana Ken, gue pusing.
Udah 5 hari gue belajar bukannya nambah pintar. Gue malah migrain gegara sering mikir. Terus aja ngeluh. Lo tuh mesti ingat udah kelas 12. Lo udah bukan anak kecil lagi, ucap Kenzi menasehati. Gue nggak tahu mesti mulai belajar dari mana kan. Kenzi menghela saat melihat betapa bodohnya gadis di depannya itu. Makanlah dulu makanan yang ada di meja itu. Setelahnya gue bantuin lo belajar. Oke Ken. 15 menit kemudian, selesai menyantap makanan ringan, Kenzi segera membantu Anggi belajar. Dan sebelum memulai aktivitas belajar, Kenzi menyempatkan waktu untuk mengikat rambut Anggi yang nampak berantakan itu. Di waktu yang sama, Anggi tersenyum ketika Kenzi dengan lembut mengikat rambutnya yang telah sedikit memanjang. Mungkin gara-gara vitamin rambut yang sering dipakaikan ibu angkatnya, rambutnya sekarang terasa lebih lebat dibandingkan sebelumnya. Ken, Anggi yang duduk di depan Kenzi memanggil. Sementara Kenzi yang terlihat fokus mengikat menjawab, "Apa?" Selesai rambutnya terikat, gadis itu segera membalikan badannya ke Kenzi. "Ken, lo lebih suka cewek rambut panjang atau pendek?" Kenzi tak menjawab, ia hanya diam sambil mengernyitkan dahi menatap Anggi. "Goblok, kenapa gue nanya begituan ke dia?" Anggi membatin saat melihat ekspresi wajah Kenzi yang datar. "Udah selesai ngomongnya?" tanya Kenzi yang akhirnya bicara. Anggi mengangguk sambil menjawab, "Udah." Setelahnya Kenzi memeriksa buku-buku yang sedang dipelajari Anggi dengan teliti. Sementara itu Anggi tak bisa melepaskan pandangannya saat melihat wajah Kenzi yang terlihat serius membaca. Meskipun sudah mengenalnya sejak kelas ke-10, tapi rasanya baru kali ini ia merasa kalau Kenzi yang sekarang itu lebih ganteng. "Onang, pulpen," Kenzi meminta. Akan tetapi gadis itu seperti tak merespon. Anggi malah masih melamun mengagumi wajah Kenzi yang ada di depannya. "Onang, lo denger nggak sih?" Akhirnya Kenzi mesti mencubit hidung Anggi agar sadar. "Gia, lepasin kan, sakit," teriak Anggi kesakitan. "Makanya, kalau ada orang ngomong itu dengerin." Setelah Kenzi melepas cubitannya, Anggi buru-buru mengambil pulpen dan menyerahkannya ke Kenzi. "Pulpen apa ini? Lo itu kenapa beli pulpen model unik gini sih?" keluh Kenzi saat memegang pulpen yang diberi Anggi. "Udahlah Ken, gak usah protes. Itu mama yang beliin." "Gue juga bingung, mama kok beli pulpen yang ada kepala kudanya. Mana pink lagi?" sahut Anggi yang jati menggerutu. "Onang, ini bukan kuda, terus apa? Unicorn." Setelah beberapa saat berdebat, Kenzi akhirnya kembali fokus membantu Anggi belajar. Pria itu langsung memilih beberapa halaman di buku. Ia kemudian melingkarinya menggunakan pulpen agar Anggi mengerti. Setelah dirasa cukup, Kenzi segera menyerahkan buku yang telah ia tandai kepada Anggi. "Nih, lo cukup pelajari halaman yang udah gue lingkari." Kenzi kemudian menunjukkan halaman yang telah ia lingkari dengan jari telunjuknya. Ini, dan ini juga ini." Anggi manggut-manggut mendengar penjelasan Kenzi. Setelah dirasa paham, Kenzi pun berniat keluar meninggalkan Anggi sendiri di kamar. Ia tak ingin mengganggu konsentrasi belajarnya. Dan ketika Kenzi sedang membuka pintu untuk keluar, Anggi memanggilnya dan seketika itu membuatnya menoleh. "Ken, makasih ya. Gue sangat terbantu karena lo." "Ya." "Iya bentar," sahut gue yang lagi jalan ke pintu. Dan ketika membuka pintunya, gue langsung terkejut melihat orang yang mengunjungi rumah. "Bunga, ngapain kesini?" tanya gue. Bunga gak respon sama pertanyaan gue. Dia malah kelingukan gak jelas. Kayaknya dia lagi nyari Kenzi. "Hei Anggi, Kenzi kemana?" "Gak tahu, dia udah dari pagi belum balik," jelas gue. "Oh begitu ya," sahut Bunga senanya nyelonong masuk. "Nih cewek kok nggak tahu malu nyelonong masuk gitu aja ke rumah orang. Meski gue bukan yang punya rumah, tapi seenggaknya hargai gue dong. Biar gimana, gue ini orang yang udah bukain pintunya." Tak lama Mama Widya keluar, dia juga ikutan terkejut melihat Bunga yang udah tersenyum menyapanya. "Pagi Tante." Bunga menunduk sambil tersenyum. "Kamu teman Anggi ya?" tebak Mama yang dibalas gelengan kepala sama si Bunga. "Bukan Tan,
aku temannya Kenzi. Oh, iya aku punya sesuatu untuk Tante. Bunga kemudian menghampiri Mama Widya dan menyerahkan kantong kertas yang dibawanya. Kayaknya itu kue deh. Kelihatan ada tulisannya bakriknya. Mama menerima. Makasih ya. Kok Jati ngerepotin sih? Gak repot kok Tan. Kalau gitu kamu duduk dulu ya. Siapa namamu? Suruh Mama terus nanya. Bunga Tan, jawab Bunga sembari berjalan ke sofa. Setelah Bunga duduk, si Mama narik gue jalan masuk sampai ke dapur. Anggi dia itu siapa? Kenapa dia bisa ke sini? Tanya Mama Widya yang heran. Ma, cewek itu yang sempat mengolok-olok Anggi pas di camping waktu itu. Dan dia juga cewek yang ngejar-ngejar Kenzi di sekolah. Seru gue ngasih tahu. Oh begitu. Anggi kamu hari ini harus ngikutin kakak. Kamu gak boleh biarin dia berduaan sama kakak. Suruh Mama Widya yang kayaknya gak suka anaknya dideketin cewek lain. Biarin aja lah Ma. Lagian kalau Kenzinya suka juga gak apa-apa. Jawabku yang langsung dibentak sama Mama. Gak boleh. Kakak itu cuma boleh sama Anggi aja. Dan tiba-tiba terdengar suara langkah kaki orang yang memasuki rumah. Nah itu pasti kakak. Anggi sana buruan keluar temani kakak. Si Mama langsung dorong gue buat balik ke sana. Rupanya benar. Kenzi udah balik dari acara joggingnya. Gue bisa lihat dia yang masih keringetan itu. Kenzi, udah selesai olahraganya? Tanya Bunga yang duduk di sebelahnya. Dia kok sok perhatian banget sih sama Kenzi. Bukannya merespon pertanyaan Bunga, si Kenzi malah manggil gue. Onang, sini loh. Ya ampun, dia kok manggil gue Onang di depan si Bunga. Dia sengaja ya mau mempermalukan gue. Kok malah Tim, sini. Gue mulai nyamperin dia. Sementara Bunga yang di sebelahnya terlihat sedang tertawa. Lo kenapa ketawa? Tanya Kenzi yang melihat Bunga terkekeh. Lucu aja denger lo manggil dia Onang. Jawab Bunga sambil menutup mulutnya. Diamlah, jangan pernah lo ngetawain dia. Kenzi membentak Bunga. Lah emang kenapa? Berisik. Gak boleh ya, gak boleh. Kata Kenzi menegaskan. Gue benar-benar tersanjung dengan ketegasan Kenzi yang ngebelain gue di depan Bunga. Dan lalu gue nanya ada apa dia manggil. Ken, kenapa lo panggil gue? Gue haus. Ambilin gue air dingin. Kenapa gak ambil sendiri sih? Lo kan punya kaki. Gue protes. Udahlah gak usah berisik. Buruan ambil. Baik deh. Gue ngalah aja. Dan gue buru-buru ambil sebotol air mineral dingin di kulkas. Setelahnya gue kasihin ke dia. Setelah diterima, si Kenzi langsung meminumnya. Dan lalu ia bertanya ke Bunga. Lo ngapain kesini? Kenzi, besok kan gue boleh gak minta dibantu buat belajar? Kata si Bunga terus terang. Lo kan anak IPS, kenapa minta tolongnya ke gue? Gue kan anak IPA. Kenzi lanjut minum lagi. Bukannya ngejawab. Si Bunga malah ngusir gue. Anggi, lo kenapa masih di sini? Sana pergi. Lo kok ngusir gue Bung? Gue protes. Gue pengen ngomong penting sama Kenzi. Seru Bunga. Kelihatannya dia nggak suka gue ada di antara mereka. Ya udah dah gue pergi. Gue langsung pergi ninggalin mereka berdua. Gue segera pergi menaiki tangga sambil ngintipin mereka yang masih berduaan. Si Bunga ini katanya minta dibantuin belajar. Nggak taunya malah ngajakin Kenzi ngobrol. Gue yang melihatnya jadi nggak tahan dan gue turun lagi. Anggi, kenapa kesini lagi? Bunga kembali kesal begitu lihat gue. Apa sih Bung? Gue cuma mau ngasih makan kucing gue. Pas banget ada si Bibi. Gue jadi punya alasan buat ngerecokin dia. Dan setelah ngambil Bibi, Bun pergi lagi. Dan tak lama si Bunga kembali PDKT sama si Kenzi. Kenzi, lo suka nggak sama masakan gue? Begitu Kenzi mau jawab, gue keluar lagi buat ganggu mereka. Ken, apa Onang? Makanannya Bibi abiskan. Kataku jelasin. Terus lo minta diantar. Gue mengangguk sambil tersenyum nyengir. Anggi, beli sendiri dong. Gue masih ada hal penting yang harus gue bicarakan sama dia. Sahut Bunga nyuruh. Gak bisa Bung, tempatnya tuh jauh. Kalau gue pergi sendiri pasti lama. Kasihan dong kucing gue udah kelaparan. Mendengar penjelasan gue, si Kenzi langsung bangkit dari duduknya. Ya udah ayo. Kenzi ngapain sih lo temenin dia? Sahut Bunga nampak mengeluh. Terserah gue,
Kalau lo nggak mau nunggu ya lebih baik lo pulang aja. Timpal Kenzi yang langsung keluar. Maaf ya Bung, gue keluar dulu. Gue segera nyusulin Kenzi yang udah di teras. Gue tersenyum sumringah begitu pulang dari pet shop. Akhirnya tuh bocah pulang juga. Dia udah pulang Ma? Tanya Kenzi ke Mama Widya yang sedang duduk di sofa. Udah, kakak kamu sama Anggi dari mana? Nganterin dia beli makanan kucing. Jawab Kenzi yang langsung membawa masuk karung makanan kucingnya. Sementara itu, gue yang ikut masuk dicegat Mama yang nampaknya tahu rencana gue. Sayang, kamu pinter sekali pisahin mereka. Iya Ma, belum sempat gue nyelesain omongan gue ke Mama. Si Kenzi manggil buat ngasih makan si Bibi. Gue buru-buru nyamperin Kenzi di dapur. Begitu sampai, gue langsung kena bacotan dari Kenzi. Oh Nang, lo ngerjain gue ya? Lihat makanan Bibi masih banyak. Gue lupa Ken. Gue ngeles. Ya sudahlah, buruan lo kasih makan tuh anak kesayangan lo itu. Kenzi berdiri. Terus lo mau kemana? Mau mandi, kata Kenzi yang kemudian pergi. Malam itu, berhubung besok udah mulai try out, gue dengan sangat pedenya coba belajar sendiri. Ya, meskipun kemarin sempat dibantu Kenzi, tapi hari ini gue dah lupa. Enaknya mulai dari mana ya? Kata gue yang lagi duduk di depan meja belajar. Gue bingung mau pilih mapel yang mana dulu. Gue coba mengambil salah satu buku paket yang ada di meja dan pelan-pelan gue baca. Lah, ini kok angka semua? Keluh gue yang malah jadi puing sama mapel matematika. Gue akhirnya nyerah, terus gue coba lanjut ke pelajaran bahasa Inggris. Pas baca, malah tambah bingung nyari artinya di kamus. Perasaan malah makin ribet. Di tengah kebingungan, gue mendengar ada seseorang yang mengetuk pintu. Masuk? Nggak kunci kok, sahut gue yang masih fokus sama buku yang gue pegang. Sayang, kamu lagi belajar ya? Tanya Mama Widya yang langsung masuk. Iya Ma, besok kan mau ujian tryout. Lalu Mama Widya segera nyamperin gue, terus nutup buku yang lagi gue pegang. Dan kemudian si Mama nyuruh, ya udah belajarnya nanti aja. Makan dulu yuk. Ya Ma, gue nurut terus ngikutin Mama keluar dari kamar. Selang dari kamar, gue tiba di meja makan. Seperti biasa di sana udah ada Kenzi sama Insau yang terlihat lagi ngunyah makanannya masing-masing. Gua langsung ikut nimbrung aja. Begitu duduk, si Kenzi langsung natap gue dengan sinisnya. Kayaknya dia nggak terima tadi gue bohongi. Betah amat sih lo di kamar. Lo baru bangun ya? Tanya Kenzi setelah meneguk minumannya. Gue abis belajar kan? Besok kan trial. Emangnya lo nggak pernah belajar? Ketus gue ngeledekin dia. Dari dulu sampai sekarang kakak itu emang gak pernah belajar, sahut Inzo sambil mengunyah makanannya. Gue tercengang saat mendengar ucapan Inzo tentang Kenzi. Masa? Ini gak mungkin. Bagaimana bisa dia jadi siswa terbaik kalau dianya gak pernah belajar? Gue gak perlu belajar, gue cukup melihat dan mendengarkannya sekali. Gue akan langsung ingat, kata Kenzi menjelaskan betapa jenisnya dirinya. Lah terus lo ngapain aja kalau malam gini? Tidurlah. Anggi, yang dikatakan kakak itu benar. Kakak itu emang abis makan malam langsung tidur. Gimana kalau kamu belajar lagi sama kakak? Jelas si Mama yang langsung nyuruh gue. Percuma Ma. Otaknya nggak akan bisa menampung pelajaran yang akan kakak ajarkan. Sahut Kenzi yang ngeremehin kemampuan gue. Gue emosi begitu mendengar ucapannya yang secara tak langsung nuduh gue bodoh. Wah, Ken, apa maksud lo? Lo mau bilang kalau gue ini bodoh? Gue sampai berdiri gara-gara emosi. Lo itu kenapa nggak sadar sih sama kemampuan lo? Timpalnya. Di tengah pertengkaran gue sama Kenzi, si Mama langsung membentak kita buat melerai. Kakak, Anggi, udah jangan bertengkar. Ma, habis ini tolong bikinin cemilan untuk 2 orang. Aku akan mengasah otaknya, sahut Kenzi yang tiba-tiba nyuruh. Kakak, jadi kamu mau bantuin Anggi belajar? Tanya Mama. Kenzi kemudian berdiri dan lalu menyampaikan sesuatu ke gue. Onang buruan habisin makanannya. Gue tunggu di kamar lo. Dia kemudian pergi gitu aja tanpa dengerin penjelasan gue. Selesai makan, gue kembali ke kamar sesuai yang disuruh Kenzi.
Dan gue bisa lihat dia lagi sibuk mantengin layar laptopnya. Ken, katanya lo mau bantu gue belajar. Kenapa malah main laptop? Gue nanya dia. Berisik, lo mau dibantuin kan? Kenzi kembali fokus sama apa yang dikerjakannya. Setelah selesai, dia segera mencetak sesuatu pada sebuah printer mini yang telah ia bawa. Lo cetak apa sih Kan? Gue nanya karena penasaran. Dia kayaknya nggak menghiraukan gue. Dan setelah kertas yang dicetaknya selesai, dia segera ngasih hasil cetakannya ke gue. Ini jadwal yang mesti lo pelajari mulai dari sekarang. Gue akan pastiin lo belajar sesuai jadwal yang udah gue bikin. Ngerti lo? Gue langsung mengangguk tanpa sedikit pun membantahnya. Selang itu, gue segera tempelin itu jadwal di atas meja belajar gue biar nggak lupa. Setelahnya baru deh si Kenzi mulai ngajarin gue. Ampun deh, si Kenzi ini baru juga 5 menit mulai. Dia udah galak aja. Berkali-kali gue diomelin sama si Kenzi gegara nggak paham sama apa yang dia jelasin. Dasar bodoh, jawaban lo itu salah. Buruan ulangi lagi. Kalau salah lagi gue akan pukul lo pakai palu ini. Ken, istirahat dulu ya. Kepala gue pusing nih. Gue coba minta waktu istirahat tetap gak dibolehin sama dia. Gak ada. Dia kembali pukul gue pakai palu plastik. Sakit kan? Jangan ngeluh. Lo itu emang mesti dipukul biar otak lo itu encer. Bentaknya. Tak terasa, sudah 3 jam lebih Kenzi dan Anggi menghabiskan waktu untuk belajar. Dan saat itu Widya yang hendak mengambil piring kotor di kamar Anggi tersenyum sumringah saat melihat keduanya yang telah terlelap tidur berdua di kamar. Sungguh pemandangan yang sangat romantis bagi Widya yang melihatnya. Dan karena tidak ingin membangunkan keduanya, Widya memutuskan untuk kembali keluar dan menutup pintunya rapat-rapat. Maaf ya guys, ceritanya bersambung. Jangan lupa ya, support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa.